kalau nggak ada salah, nggak bisa habis. Belakangan ini nama pesulap merah ramai dibicarakan karena tengah menghadapi perkara yang dilaporkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia. Memang kita mengenal banyak dukun yang sakti, namun tak sedikit pula yang hanya mengandalkan trik tipu daya untuk meraup keuntungan masyarakat. Lantas, bagaimana cara mengetahui kebenarannya? Mari kita bedah bersama di DP Fact kali ini. Yang pertama, mari kita lihat potongan video Gus Samsudin yang sedang menyiram satu persatu muridnya dengan minyak mendidih setelah sebelumnya diminta membaca sholawat terlebih dahulu. Baca sholawatnya. Tak satu pun dari mereka terlihat kepanasan setelah ditetesi minyak panas. Padahal jelas ada buih-buih mendidih di wajan minyak itu. Untuk memastikan, mari kita putar ulang dan perhatikan secara detail video ini. Apakah ini hoax atau fakta? Video ini adalah hoax. Sebab ini hanyalah trik yang telah banyak digunakan oleh pesulap. Trik ini dibongkar langsung oleh pemilik akun Tengku Iqbal Johar. Jika kamu perhatikan, Gus Samsudin ini hanya mengambil minyak dari bagian pinggir-pinggir wajannya saja. Dan pada bagian tengah yang mendidih itu sebenarnya hanyalah cuka yang terlebih dahulu dicampur ke dalam minyak. Jadi sebenarnya bahkan tanpa sholawat pun siapapun bisa mencelupkan jarinya ke dalam minyak panas plus cuka ini. Bahkan Tengku Iqbal mengatakan bahwa sebaiknya jangan bermain-main dengan sholawat karena sesungguhnya sholawat hanya digunakan untuk menunjukkan kecintaan pada Nabi Muhammad SAW. Bismillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Selanjutnya, ada video Habib Jindan yang sedang membuktikan kesaktiannya menggunakan jarum pentul yang cukup viral beberapa hari ini. Jika kita perhatikan, ada yang tampak mencurigakan pada bagian jarumnya yang bengkok. Namun, apakah ini hoax atau fakta? Ternyata ini adalah hoax. Jadi, Muhammad Syihab Al-Habsyi alias Jindan ini adalah salah satu dukun yang diundang dalam podcast Denis Karista bersama sang pengacara Firdaus Oiwobo. Ia mengaku bahwa ia memiliki kesaktian, yaitu menusukkan jarum pentul ke wajah namun tidak membuat kulit jadi lecet saat ditusuk. Ia pun meminta salah satu karyawan yang merupakan seorang security di studio Denis Karista untuk jadi percobaan. Sebelumnya, ia menanyakan apakah security itu Islam, lalu memintanya membaca Al-Ikhlas. Dengan sekali nafas, pria yang mengaku cicit dari Mbah Priok ini pun lalu menusukkan jarum itu ke wajah security dan terbukti kebal dengan bantuan Jindan. Hanya saja, jika kamu perhatikan jarumnya terlihat dengan jelas bahwa jarum itu sebenarnya dibengkokkan. Hal ini juga diungkapkan oleh Marcel Radival, si pesulap merah, yang mengatakan bahwa sebenarnya karena ini hanyalah trik berkat adanya kulit mati yang membuat kulit wajah terasa tidak apa-apa saat jarum dimasukkan di kulit. Jadi, bukan karena kebal. tuh, Iya, bengkok, masuknya ke atas. ya lihat tuh. Berikutnya, ada aksi dukun yang membedah pasiennya yang disebut-sebut memiliki tumor hanya berbekal pisau dapur. Ajaibnya, setelah proses bedah dan pengangkatan tumor berlangsung, pria ini tidak perlu dijahit dan bekas bedahnya hilang seketika. Ya, aku tahu kalau saat ini semakin banyak aplikasi mengedit yang bisa digunakan untuk merekayasa foto atau video. Namun, apakah ini hoax atau fakta? Ternyata ini lagi-lagi adalah hoax. Sebab sebenarnya sang dukun juga menggunakan trik. Pertama, dengan trik menggunakan kantong bahan pewarna yang akan tampak seperti darah palsu berukuran kecil seperti yang dipraktekkan oleh pria ini. Yang sebenarnya hanyalah tisu. Ada juga yang lebih canggih, yaitu menggunakan 3 bahan utama. Trik ini dibongkar oleh pesulap Rinku dalam akun YouTube-nya. Bahwa, pertama, ada potasium yang akan tampak seperti pengganti alkohol. Tentu, si pasien tidak akan sadar dan tidak dapat membedakan.
Setelah itu, ia menorehkan pisau plastik atau kertas yang sudah direndam di klorida. Dan seketika setelah seolah digores, maka akan keluar cairan atau garis yang berwarna merah persis dengan darah. Si pasien tidak akan merasakan sakit karena memang tidak ada pembedahan sama sekali. Setelah itu, si dukun akan berakting seolah ia mengeluarkan benda-benda yang nantinya bisa dibilang sebagai barang santet yang bersarang di tubuh pasien. Wah, jahat sekali ya. Ada satu lagi kesaktian yang sepertinya ingin dimiliki semua orang, yaitu kemampuan menggandakan uang seperti dalam video ini. Apakah ini hoax atau fakta? Jawabannya, kabar itu adalah hoax. Sebab, pria dalam video ini telah ditangkap karena dugaan penipuan. Ia adalah warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan sehari-hari bekerja sebagai penjual benda-benda antik dan mistik, dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit, sehingga memiliki banyak tamu dari luar kota. Namun, bukan karena memiliki kesaktian, melainkan uang-uang di rumahnya yang saat ditangkap mencapai 4 karung itu ternyata hanyalah uang palsu. Selain itu, ada beberapa trik menggandakan uang yang kerap digunakan pesulap pada umumnya, seperti yang dijelaskan oleh pesulap merah ini. Kita buka kancingnya seperti ini. Atau yang menggunakan kotak sulap uang seperti yang dijelaskan oleh channel Raja Sulap ini. Mari kita melihat kesaktian selanjutnya. Ada santet yang dikirim melalui buah kelapa dan cukup ditakuti oleh masyarakat. Karena santet dapat membuat seseorang merasakan sakit dari penyakit yang tidak jelas keberadaan dan bentuknya. Saat buah kelapa dibuka, maka akan terdapat beberapa benda-benda yang membuat banyak orang kebingungan. Lantas, apakah ini hoax atau fakta? Sebenarnya ini adalah hoax. Jika kamu perhatikan sampai habis video yang dibuat oleh Gus Samsudin ini, sebenarnya cukup jelas kalau pada sisi bagian belakang buah kelapa itu sudah dibolongi lebih dahulu. Sehingga tidak mengherankan jika kita bisa menemukan warna air yang berubah serta beberapa barang yang diduga adalah kiriman untuk mencelakai seseorang. Si pesulap merah juga pernah membongkar trik ini melalui channelnya. Wah, ada benda-benda. Nah, tuh ada apa tuh? Baik Pop Gengs, kamu masih ingat di DP Facts sebelumnya aku melempar pertanyaan mengenai video pria yang disebut-sebut sebagai pengendali tanah ini? Meski meyakinkan, ternyata ini hanyalah video hoax karena sengaja dibuat untuk sekedar hiburan semata. Sekarang coba kamu lihat video Pandita yang dari tangannya bisa mengeluarkan emas lalu dibagi-bagikan ini. Apakah ini hoax atau fakta? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Nah, demikian cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi, maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya.